Yuk, saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Firman Tuhan ngomong gini Bapak Ibu Saudara, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan padamu. Saya sangat yakin banget firman ini nih akan digenapi hari ini juga buat setiap kita. Kita akan mengalami kelegaan dari Tuhan, kita mengalami kesembuhan dari Tuhan. Hadirat Tuhan memenuhi setiap hati kita. Kuncinya cuma satu Bapak Ibu Saudara, datang sama Tuhan. Datang dengan kerinduan, datang dengan kesungguhan. Yuk siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, biar kita sungguh bisa persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan terima kasih buat berkat-Mu sampai hari ini. Kami sadar segala sesuatu yang kami bisa nikmati, segala sesuatu yang kami miliki sampai hari ini, tidak ada satupun yang tidak berasal dari Tuhan. Semuanya karena Tuhan, semua berkat dari Tuhan. Saat ini kami datang dengan membawa korban syukur yang terbaik buat Tuhan. Kami bawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kami rindu untuk memuji-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Bahkan lewat firman-Mu nanti yang akan berbicara buat setiap kami. Kami buka hati kami ya Tuhan. Kami rindu ibadah ini tidak terlewat biasa atau tidak terlewat percuma. Tapi setiap pribadi bahkan termasuk kami yang melayani Tuhan pagi ini boleh mengalami kasih Tuhan. Boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hadirat Tuhan mengubahkan setiap kami. Firman-Mu memulihkan setiap hati kami. Makasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Mari mulai dengan ucapan syukur kita Bapak Ibu Saudara. Mari mulai berkata-kata. Mari mulai bermazmur. Mari mulai bersyukur, katakan terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Mari setiap pribadi yang mengalami kebaikan Tuhan, mari sama-sama angkat suaramu. Mari berkata terima kasih Tuhan. Mari berkata Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Ya Tuhan, kasih-Mu selalu tercurah. Berkat-Mu, kebaikan-Mu selalu kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari terus bersama-sama kita bangun mesbah yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari ingat-ingat kebaikan Tuhan. Mari ingat waktu Tuhan tolong kita. Mari ingat waktu Tuhan sembuhkan kita. Haleluya, haleluya. Ini Tuhan, jemaat Fajar Baru, kami datang menyembah-Mu. Kami datang beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Oh, syaralaba syandarabo masye. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau sangat baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan ya. Hari ini kami ada semua karena kebaikan-Mu. Hari ini kami ada semua karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, Rabasyandaralabo masye. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kami gak akan tahan-tahan sesuatu yang kami bisa berikan buat Tuhan siang hari ini. Nyanyian, pujian, hanya untuk Engkau Tuhan. Ibadah kami siang ini semuanya tentang Tuhan. Tuhan lain jadi pusat perhatian kami. Tuhan lain jadi pusat pujian dan penyembahan kami. Makasih Tuhan. Bagi Tuhan seluruh kemuliaan. Yang percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, mari bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Makasih Tuhan.
dahsyat, Engkau ajaib, Engkau hebat. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Dengan rasa bangga, dengan rasa kagum Tuhan, kami mau angkat pujian ini buat Tuhan. Bersama-sama dengan singan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya, ya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari bersama-sama katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita pujian ini sekali lagi bersama-sama. Kami perlu Kau, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Amin Tuhan. Alabashando juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu, jalan-Mu di atas segala jalan. Dan dalamnya kasih-Mu hanya Kau, Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu, hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala
Yesus yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Amin Tuhan. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan buat kami Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu, kami percaya waktu tiada lain yang ku andalkan. Mari sekali lagi bersama-sama. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain, tiada yang lain Tuhan, tiada lain yang ku andalkan selain, tiada yang lain, tiada yang andalkan selain Kau Yesus. Mari sembah Tuhan bersama-sama yuk Bapak Ibu Saudara. Apapun pergumulanmu hari ini, apapun masalahmu hari ini, mari datang sama Tuhan dan mari datang andalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan, hanya Engkau yang ku percaya, hanya Engkau yang ku butuhkan, hanya Engkau yang ku perlukan, hanya Engkau yang ku andalkan, hanya Engkau yang ku harapkan. Haleluya, haleluya. Kau yang ku percaya Tuhan, Kau yang ku andalkan Tuhan, Kau yang ku butuhkan Tuhan, Kau yang ku perlukan. Kirabasyandaralabo masyandarabose. Haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Kirabasyandaralabo masyenemo, kianamo masyeni matako, kiralabo masyeneremikena mosyando. Kaulah kekuatanku, Kaulah gunung batuku, Kau perlindungan bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara mau buktikan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, kalau saudara mau buktikan bahwa Tuhan hadir di tempat ini, saudara bisa tutup mata, saudara bisa berkata dalam hati, Tuhan aku mengasihimu. Saudara bisa berkata, Tuhan aku membutuhkanmu. Tuhan aku mau menyembahmu.
Saudara bisa berkata, Tuhan aku mau dekat denganmu. Saudara nggak butuh besok. Hari ini juga engkau akan rasakan betapa Tuhan mengasihi saudara. Tuhan ada di tengah-tengah kita, bahkan hadiratnya akan memenuhi kita saat ini. Mari buka hatimu. Mari mulai berkata-kata. Mari mulai sembah Dia, sembah Dia. Oh, ku sembah, ku puja Engkau Tuhan, ku sembah Yesus selamanya. Ku sembah selamanya. Dia bersama-sama. Haleluya. Kiralah basyandara labo masyandera. Kau dahsyat Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah, ku sembah. Tinggikan Kau selamanya. Ku sembah, ku sembah, ku tinggikan Kau selamanya. Hiralah basyandara mama makarabo, hiralah basyandara masyara. Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Jamah setiap kami, jamah setiap kami, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkanlah yang susah, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji imanku percaya, ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya. Mari deklarasikan pujian ini. Haleluya. Kemenangan darimu aku punya Tuhan yang besar. Amin. Kami percaya Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari bangkit berdiri bersama-sama saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Kalau saudara percaya, biar saudara angkat pujian ini buat Tuhan. Mari nyatakan darimu. Aku punya, jemaat saja. Aku punya. Mari bangun imanmu saudara. Ya, bayangkan kita punya Tuhan yang besar.
Kami percaya Tuhan, kami terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lebih lagi yuk angkat tangan sama-sama dan nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah apapun masalah kami, apapun pergumulan kami Tuhan, kami percaya. Siap terima saudara, ku terima kemenangan dari. Sekali lagi, aku punya amin, amin, dan sanggup menggenapi, sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima, ku terima. Katakan kesembuhan dari-Mu. Ku terima kemenangan dari-Mu. Bersama-sama musik, kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan yang besar. Tadi gak sekedar nyanyian Tuhan, tapi itu ekspresi kekaguman kami sama Tuhan. Sungguh kami punya Tuhan yang besar, kebesaran yang mengatasi masalah kami, pergumulan kami. Kami mau tinggikan nama-Mu lebih lagi di tempat ini Tuhan. Bertatal atas pujian penyembahan kami, lawat setiap kami ya Tuhan. Lawat setiap pribadi ya Tuhan, jangan ada satu orang pun yang Tuhan lewatkan. Setiap kami diberkati Tuhan siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap meninggikan nama Tuhan, mari sama-sama bilang amin. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi saudara, come on. Bisa kasih tos kanan kiri ngomong gini, Tuhan kita besar. Ya. Saudara percaya gak sih ada Tuhan di tengah-tengah kita saat ini? Iya, jangan malu, jangan sungkan saudara. Mari puji Dia lebih lagi. Mari bersama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Come on. Ya. Mari bersukacita. Tuhan Raja Maha Besar. Yeah. Mari datang. Menyembah Dia. Katakan lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Boleh serukan, yeay! Sama-sama kan pujian ini, yo! Tuhan Raja Maha Besar. Yeah. Kami datang Tuhan. Mari datang menyembah Dia. Lagi, katakan Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Katakan dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar.
Tuhan kita besar saudara. Amin. Namanya siapa? Namanya siapa? Yesus. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Dengan hati yang percaya katakan Tuhan Raja Maha Besar. Kasih tepuk tangan dahsyat buat Tuhan kita, come on. Dia Tuhan yang besar, amin saudara. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan, come on. Dia Tuhan yang tidak tertandingi dengan apapun juga. Tidak ada yang bisa menyamakan Tuhan kita. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada. Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yo, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kita punya Tuhan yang luar biasa saudara. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau ajaib. Kami bangga memuji-Mu. Mari pertemukan bersama-sama. Mari tinggikan Tuhan. Sama-sama yuk. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal lagi. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia.
Kerajaanmu kekal. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita, come on. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendoakan anak-anak sekolah minggu. Firman Tuhan bilang, barang siapa yang menyambut anak kecil karena dia adalah anakku, umatku, dia sama dengan menyambut aku. Jadi kita sambut mereka dengan ucapan syukur, kita doakan mereka supaya mereka semakin besar, ya, semakin kuat, penuh hikmat daripada Allah dan penuh kasih karunia daripada Tuhan. Sudah punya iman seperti ini? Kalau demikian mari kita bangkit berdiri bersama-sama, arahkan tangan kita di hadapan Tuhan kepada mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah iya dan amin. Guru-guru sekolah minggu Tuhan menaburkan benih-benih firman Tuhan untuk diajarkan kepada anak-anak sekolah minggu. Kiranya benih yang kecil sekalipun kecil akan bertumbuh dan menjadi besar. Mendatangkan iman yang kuat, iman kepada Yesus Kristus, iman kepada Allah yang hidup, iman kepada Yesus Sang Juru Selamat. Sehingga mereka menjadi kuat, menjadi besar, bertumbuh di dalam iman dan Tuhan berkati mereka. Kami rindu Tuhan ibadah sekolah minggu. Terus Engkau hadir dan nyatakan kuasa-Mu. Guru-guru sekolah minggu juga diberkati, diurapi oleh Tuhan. Hikmat daripada Allah menyertai mereka dan orang tua murid juga diberkati oleh Tuhan dan kuasa Tuhan menyertai mereka. Tidak ada satupun yang dapat mengambil mereka dari tangan-Mu Allah, karena kami menyerahkan mereka dari sejak kecil untuk Engkau didik, untuk Engkau ajar dan untuk Engkau sertai dan Engkau berkati. Melalui guru-guru sekolah minggu mereka akan bertumbuh di dalam iman. Oleh sebab itu Tuhan kami menopang mereka, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, pendidik pengajar yang luar biasa yang diurapi oleh Tuhan akan mendatangkan berkat bagi anak-anak sekolah minggu dan juga bagi kami keluarga yang mendukung mereka dan juga bagi jemaat Pajar Baru yang sudah mendukung dalam doa. Terima kasih Bapa. Hari ini mereka akan diberkati dan sedang diberkati oleh Yesus Kristus yang memberkatinya. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam firman Tuhan. Kita menyiapkan hati kita. Sebab hanya padanya lah kita berserah. Dalam gelap, Kau setia.
bertahan Tuhan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Dengan iman katakan Engkau Allah. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami boleh naik menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau yang akan menjadi raja di atas segala raja, bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu kesempatan beribadah bersama-sama. Dan biarlah lengkapi ibadah ini dengan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan melalui hamba-Mu yang banyak kekurangan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan, biarlah hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Dari awal sampai akhir dari pemberitaan ini ada dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami semua yang membuka hati, membuka pikiran kami untuk dikontrol, dipimpin oleh Roh Kudus, kami semua boleh mendapat berkat yang terbaik yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, kami semua siap untuk menerima berkat firman-Mu. Semua yang siap menerima berkat firman berkata dan saya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara merasa sukacita? Merasa diberkati? Merasa bebas? Ya, tadi puji-pujian semua itu menceritakan tentang Tuhan kita yang besar, ya kan? Amin. Tuhan kita yang besar, Tuhan yang punya jalan di atas jalan-jalan kita, punya rancangan di atas rancangan dan rencana kita. Siang hari ini saya akan bawakan satu tema, judulnya kesabaran iman. Semua boleh buka Alkitab, Alkipad, Alkipon, ya. Kita ambil dari Roma 4 ayat 18 sampai 21, tapi yang menjadi ayat emas adalah Roma 4 ayat 18. Saya akan bacakan dari ayat 18 sampai 21. Saudara boleh menyimaknya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyak nanti keturunanmu. Luar biasa ya. Abraham walaupun gak ada dasar berat, dia tetap percaya bahwa Tuhan akan apa? Dia apa? Akan menerima janji Tuhan. Nah siang hari ini, saudara yang hadir di dalam ibadah ini harus mau percaya bahwa saudara dan saya akan menerima setiap janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Maksudnya apa Pak? Tidak ada dasar untuk berharap. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Walaupun, artinya walaupun keadaan tidak memungkinkan bagi saya dan saudara untuk menerima janji itu, sepertinya untuk pikiran manusia tidak mungkin, percaya pasti mungkin. Amin. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu selalu buat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin sama Tuhan kita. Amin. Oke? Amin. Nah, oke, saya lanjutkan ayat 20. Apa yang membuat dia bisa tidak ragu terhadap janji Tuhan? Ini. Terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Jadi kalau mau menerima janji Allah, jangan pernah bimbang dan jangan menjadi orang yang tidak percaya. Walaupun keadaan tidak mendukung, walaupun kondisi tidak mendukung. Tetapi kalau Tuhan sekali berjanji, engkau dan saya akan dapat setiap janji Tuhan. Amin. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini biar klop dulu nih. Jadi saya nggak usah terangin tentang ini. Jadi Bapak Ibu udah tahu ya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Justru kalau keadaan lagi tidak
tidak baik-baik saja, keadaan tidak memungkinkan. Justru iman kita mesti semakin kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Tuhan, ini kayaknya gak mungkin nih. Ya, di situ imanmu sedang diperkuat. Artinya apa? Tuhan lagi ngajar saya dan saudara untuk tetap percaya kepada Dia. Walaupun keadaan tidak memungkinkan. Amin. Kapan bayar utangnya Tuhan? Ini udah mau jatuh tempo. Tenang aja. Tuhan banyak cara untuk bayar utang itu. Oh, banyak juga ya yang amin. Bagus, puji Tuhan. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa saja yang telah Ia janjikan. Ini yang luar biasa. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Jadi kita jangan cuma nyanyi, jangan cuman ngomong aja, wah Tuhan kita lebih hebat, Dia bisa melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Engkau dan saya akan mesti alami itu. Waktu kita mengalami itu, maka itulah karakter kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Amin. Karakter apa? Kesabaran iman. Abraham itu, saudara, menunggu janji Tuhan itu 25 tahun. Umur 75 dibilang engkau akan punya keturunan. Aku akan memberkati keturunanmu seperti bintang di langit, pasir di pantai. Luar biasa. 276 nggak ada, 77, 78 umurnya belum ada, 77. Sarah udah mati, haid. Udah nggak mungkin menurut manusia. Pas umur 100 tahun dikasih. Coba. Artinya 25 tahun itu adalah proses daripada Tuhan untuk supaya Abraham itu percaya dan punya karakter yang sabar. Orang sabar itu ya ada banyak berkatnya saudara, katakan amin. Ya, saudara sabar terhadap apa? Siapa hari ini? Suami, anak, istri, tetangga, teman pelayanan, sabar aja nggak apa-apa. Amin. Ada banyak berkatnya. Ya. Nah, menurut Alkitab sabar itu kalau Alkitab bahasa Inggris dibilang long suffering. Artinya apa? Penderitaan panjang. Orang sabar tuh kayaknya menderita. Ngerti gak saudara? Wah, difitnah ya. Kalau gua pukul tuh, ya kan? Bego tuh kasihan dia. Ya, sabar banget. Dia menderita tuh dijelek-jelekin orang. Enggak. Dia sedang sabar, dia sabar untuk menerima berkatnya, katakan amin. Ya, orang sabar itu banyak berkatnya nanti di akhir daripada PPT ini, PowerPoint ini itu ada berkat orang sabar. Amin. Nah, yuk kita belajar dulu. Sabar itu apa sih? Sabar itu berasal dari kata Arab artinya orang yang takut atau bisa menahan diri dari segala sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, bahasa Arabnya tuh saudara lihat yang kuning ya, SHBR, sabar, nah, gitu ya. Nah, kalau orang Indonesia nggak bisa bilang sabar gitu, jadi sabar gitu, ya. Enak kalau jadi orang Indonesia jadi sabar gitu ya. Nah, jadi adalah menahan diri dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ini mencakup menghadapi ujian, cobaan, musibah atau godaan. Sabar. Nah, sambil saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, tadi juga saya sampaikan bahwa coba Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir pada siang hari ini, coba merenungkan apa yang saudara sedang tunggu. Apa yang menjadi persoalan saudara? Mengerti maksud saya? Misalnya saya lagi mau punya anak nih Tuhan, ya kan? Renungkan, ya. Aminkan setiap kebenaran firman yang ada di sini. Saya lagi pengen punya rumah nih Tuhan. Saya udah berdoa sama Tuhan mau punya rumah, tapi belum dapat. Nah, saya belajar ini kesabaran iman. Ya. Amin. Saya lagi mau buka usaha nih, tapi kayaknya belum punya modal. Belajar. Karena Tuhan bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam engkau. Itu firman Tuhan kan. Saudara sering ngomong seperti itu. Saya juga sering. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tetapi apakah waktu saudara ucapkan itu langsung dapat? Ada proses untuk supaya saudara dapat jalan itu. Dan jalannya itu bukan pendek. Dan saya mau katakan begini, berkat 100 ini, 100 orang di sini, sudah ada. Sudah ada berkat untuk Bapak, Pak. Saya mau katakan. Sudah ada berkat untuk pasangan ini yang di depan. Sudah ada juga untuk kamu yang masih muda. Sudah. Masa saya bohong? Tuhan bukan begini saudara, bukan dia siapin berkat.
Namanya siapa? Bu? Ibu namanya siapa? Tina. Ina. Oh Ina mau gue berkati nih. Baru dibikin berkatnya. Enggak. Engkau belum lahir. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Engkau ditenun di dalam kandungan ibumu. Itu ada firman Tuhannya bilang begitu. Hari-hari ke depan. Dia udah tahu akan yang terjadi, ketemu sama pasangannya. Pak siapa? Ricky. Iya. Tina mau sama Tony gak bisa sama Ricky udah pasti kan. Karena udah iya waktu dia jalan dengan dia jalan dengan benar. Bisa gak berubah? Bisa aja. Waktu dia tidak jalan sesuai dengan firman Tuhan, saya mau katakan begitu. Amin. Jadi begini saya mau katakan, berkatnya udah siap. Yang belum siap siapa? Kitanya yang belum siap. Kitanya yang belum siap. Tadi pagi saya khotbah gak kayak begini saudara lain ya. Saya lagi agak gak enak badan, tapi makin hari makin kuat. Berkatnya yang Tuhan sudah siap, yang dipersiapkan Tuhan adalah saya dan saudara untuk menerima berkat itu. Supaya kita mampu menerima berkat yang luar biasa itu. Dan kita mampu untuk mengelolanya menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Iya. Ya kan kamu salah berdoa. Karena apa yang kamu minta, kamu mau habiskan untuk dirimu sendiri. Itu orang salah berdoa. Tuhan berkati aku supaya aku menjadi berkat bagi orang-orang sekitarku. Itu luar biasa. Itu enggak itu saudara. Oh Tuhan senang banget gitu. Engkau harus menjadi berkat. Saya dan saudara harus menjadi. Orang Kristen adalah orang yang menjadi berkat bagi sesamanya. Amin. Dimanapun dia berada ada berkat. Saya mau katakan begitu. Ya, saya enggak akan lama khotbah ini saudara. Karena nanti saya akan tutup dengan satu kesaksian tentang hidup saya. Bagaimana kesabaran iman itu. Bagaimana Tuhan memproses. Oke. Nah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sabar itu memiliki dua arti. Yang pertama sabar adalah sikap untuk bertahan dalam menghadapi cobaan. Jadi segala setiap cobaan-cobaan yang kita hadapi itu kita harus sabar. Ya, cobaan misalnya ya menghadapi orang-orang yang menjelekkan kita harus sabar. Orang ada yang mau coba membuat kita marah, sabar ya. Istri yang bawel tapi nggak ada di sini ya kan, di luar sana buat suaminya sabar ya kan. Suami yang bandel ya kan, pulang jam 4 sore tapi nyampe rumah jam 9 jam 10, itu istri mesti sabar itu ya. Itu cobaan Bu, cobaan. Gitu. Ini menjadikan seseorang tidak mudah marah. Nah siapa? Sambil saya ngomong gini nih, gue udah marah nggak? Belum ya. Tidak lekas putus asa dan tidak lekas patah hati. Kalau lekas putus asa dan patah hati, cerai, banyak yang cerai. Betul nggak? Ya kan? Perkawinan itu 1 sampai 5 tahun itu masa-masa krisis. Yang enaknya cuma 1 bulan sampai 6 bulan. Itu yang ya kan? Ya, sayang, ya kan? Sayang, itu 1 sampai 6 bulan. Ya kan? Setahun lewat, yang juga panggilnya, tapi moyang, nenek moyang loh. Saya ngomong kayak begini ini kenyataan saudara, karena saya ada orang yang konsul sama saya gitu, Pak masa dia bilang moyang Pak, gitu. Maksudnya dia nenek moyang Pak, waduh, udah panggilnya yang juga seperti itu. Ya, yang kedua sabar menurut bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat tenang, tidak tergesa-gesa. Itu saya tuh katakan, ya amin. Apa kamu belum? Kalau belum, ya Tuhan berikan aku siap tenang dan tidak tergesa-gesa. Bilang gitu dong, dalam hati aja. Kalau jangan kedengeran, nggak enak nanti ya. Tidak terburu nafsu. Wah, saya ngeliat ibu-ibu di sini semua pas tidak terburu nafsu ketawa semua. Ya kan? Ini menggambarkan ketenangan dan keteguhan hati. Enggak terburu nafsu, tenang Pak. Saya kasih tahu, ibu-ibu juga itu tuh terburu nafsu. Tahu nggak Pak kenapa? Waktu masuk mall ada tulisan Saleh. Beli. Karena memang masa hidup kita, manusia itu ada masa hidupnya. Betul ya? Benar ya, ada masa hidupnya. Ada dari tanggal 1, tanggal 10, itu masa kejayaan katakan. Katakan amin. Ya kan? Tanggal 11 sampai tanggal 20, masa perjuangan. Ya kan? 21 sampai 31, masa pengharapan. Amin. Loh benar, saya juga begitu. Jangan pikir saya udah begini enggak. Begitu juga sama.
Sama, karena itu memang ada masanya, ya kan? Masanya gitu. Demikian juga waktu kita tunggu janji Tuhan, itu ada masa-masa kejayaan, ada masa perjuangan, ada masa pengharapan. Amin. Seperti itu. Nah, kalau fase daripada umur, ya, umur 0 sampai 12 tahun itu dibilang anak-anak, ya kan? 13 sampai 16 tahun dibilang remaja, 17 ke atas untuk wanita udah dewasa, dan 20 itu untuk laki-laki udah dewasa. Di atas 50 atau 60 itu dibilang lansia. Lanjut usia. Gitu ya. Tapi sebenarnya yang udah 60 itu lolita. Ya, lolos 50 tahun, ya kan. Nanti kalau udah lewat 60 namanya glamor. Golongan lanjut umur, ya kan? Nah, saya itu lagi di lansia sekarang, lansia. Nah, demikian juga waktu kita dipersiapkan Tuhan untuk menerima janji Tuhan, untuk menerima apa yang Tuhan pernah janjikan kepada kita, atau menerima iman kita kepada Tuhan. Ya, iman maksudnya begini, Tuhan, aku percaya Engkau akan memberikan aku rumah. Itu boleh begitu. Saudara taruh iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita apakan? Harap, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita. Iya, kita berharap dan kita belum lihat. Tetapi yang paling utama bagi saya dan saudara, iman itu adalah hidup kekal bersama dengan Yesus. Tetapi dalam perjalanan hidup kita di dunia, kita juga perlu iman. Perlu. Dan sementara kita hidup di dalam dunia ini, sebenarnya kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Katakan amin. Hah? Nah, kedua, udah klik boleh. Saya kadang-kadang kalau lihat ini di sini udah nggak mau lihat karena udah hampir sama, saudara. Nah, ada 5 arti kata sabar di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang arti pertama, tahan menghadapi cobaan. Ya, amin. Nah, wanita itu nggak tahan menghadapi cobaan. Kelemahan wanita itu di mana? Nanti tes ya Pak, pulang apa kalau nggak sama ibu ya. Tapi jangan sama orang lain, kan? Nanti saya tes sama orang lain. Wanita tuh lemahnya di kuping Pak. Ya kan? Coba ya, besok-besok ya, lihat istri gitu atau ya istri lah ya. Aduh cantik banget kamu hari ini. Itu wanita tuh walaupun kita ngomong sebentar, naik gitu. Mana rambutnya bagus, kamu pinter banget sih. Dia lemahnya di sini. Gak tahan dia kalau dibisikinnya kata-kata yang itu, yang memuji-muji dia. Ya. Yang kedua, kalau laki-laki, nah ibu-ibu ya, lemahnya itu di mata, ya kan? Lihat bening dikit, lebih muda dikit, bisa begini deh bu tuh, iya kan? Wih, iya. Kemarin saya jalan sama teman saya, teman saya, ya umur berapa ya tuh saya lupa. Ada orang makan di Jekos itu. Barangkali karena teman saya cantik ya, jadi dia bukan teman saya loh ya, bukan pacar ya, teman. Ingat. Jadi itu orang tuh, dia lagi pegang kopi begini. Terus anak saya punya teman bilang, om, lihat om. Iya tuh bule, sampai begini, kan mata. Laki-laki nggak tahan di mata, ya. Jadi bantulah kami, ya ibu-ibu. Kalau di rumah jangan terlalu pakai daster yang tua itu ya. Ganti gitu ya kan. Nah bapak-bapak juga puji-pujilah istrimu ya kan. Supaya dia juga senang. Yang kedua tabah ya. Waktu saya ngomong gini, saudara udah tabah belum menghadapi suami, istri, anak, mertua yang bawel ya kan. Yang ikut campur. Tabah nggak? Tabah nggak menghadapi masalah persoalan ya. Ini dia sabar. Yang ketiga dia tenang menghadapi segala sesuatu. Bisa tenang. Karena orang yang tenang ya dia bisa berdoa. Ya. Tidak tergesa-gesa dan tidak terburu nafsu. Nah klik aja. Sabar menurut konteks kekristenan. Ya. Apa sih kalau sabar menurut konteks kekristenan? Sabar menurut konteks kekristenan itu adalah yang pertama adalah sifat Allah. Allah itu dari pembawaannya, dari lahirnya. Nah sifat itu adalah begini, pembawaan dari lahir, sifat. Ya. Jadi
waktu dari lahir memang dia sifatnya sabar gitu. Dia kasih seperti itu. Saya dan saudara tidak punya sifat itu. Amin. Kita sifatnya berbeda dengan sifat Allah. Kita justru harus dibentuk melalui namanya karakter. Seperti itu. Yang kedua, bicara tentang kesabaran. Kesabaran itu bicara tentang konteks hidup dengan sesama. Jadi saya dan saudara harus sabar terhadap sesama kita. Karena kita punya Tuhan yang memang sabar. Mengerti maksud saya di sini? Jadi Tuhan aja sabar ngadepin kita. Gimana kita gak sabar? Harusnya kita juga sabar ngadepin dengan sesama kita. Amin. Tuhan aja mengasihi kita apa adanya. Kenapa kita harus mengasihi sesama ada apanya? Amin. Oke, dibalik-balik seperti itu ya. Supaya saudara tahu. Oh, sabar itu ya adalah sifat Allah. Dan kalau saudara bilang saudara orang Kristen ya, saudara juga harus sabar terhadap sesama. Karena saudara terima kesabaran Tuhan itu secara cuma-cuma. Kasih Tuhan saudara terima cuma-cuma. Keselamatan saudara terima cuma-cuma. Nanti kalau dia datang kali yang kedua baru diperhitungkan ya. Baru dia akan memperhitungkan. Saat ini dia enggak menghakimi saudara. Enggak, Tuhan enggak menghakimi. Tuhan cuma kasih tahu perintah-perintahnya. Jangan sampai engkau melanggar. Amin. Di dalam setiap kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan ya, seringkali kita melanggar. Kenapa? Karena kita mau lihat hasilnya. Lebih cepat. Oke. Nah, kesabaran juga menurut kekristenan, kesabaran itu ada hubungannya dengan pengharapan. Pengharapan itu apa? Janji-janji Tuhan. Yesus adalah pengharapan kita. Amin. Oke, kesabaran dalam konteks kekristenan bukan hanya menahan diri secara fisik, tetapi juga menunjukkan keteguhan hati dan ketergantungan pada Allah. Kalau saudara benar-benar bergantung kepada Allah, saya dan saudara benar-benar bergantung kepada Allah, maka mestinya kesabaran itu sedang dipersiapkan, sedang dibentuk oleh Tuhan. Saya kasih satu contoh ilustrasi ya. Nah, satu hari Tuhan menyuruh seorang laki-laki untuk mendorong batu yang ada di depan rumahnya. 1 minggu dia coba dorong, batunya enggak goyang-goyang saudara. Bergerak pun enggak. 2 minggu, sebulan, 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Akhirnya dia nyerah. Dia bilang, Tuhan udahlah, saya enggak mau dorong-dorong ini tiap hari. Enggak pindah-pindah itu batunya. Terus Tuhan ngomong, saya cuman suruh enggak suruh pindahin kan. Iya Tuhan, sekarang kamu lihat otot-otot kamu. Udah besaran, kuat kan? Iya. Nah kadang-kadang kita seperti itu saudara, mau terima berkat Tuhan. Itu kita punya otot rohani belum kuat. Amin. Jadi Tuhan itu membentuk kita. Sepertinya di dalam kesusahan. Tetapi tanpa kita sadari waktu otot-otot kita udah kuat. Tuhan tinggal taruh aja tuh berkatnya. Amin. Dan kita punya dasar kekuatan iman kepada Tuhan. Itu semuanya terjadi kenapa? Karena kesabaran iman. Sabar untuk tetap percaya bahwa Tuhan akan menepati setiap janji-janji. Walau gak ada dasar berharap tapi Abraham berharap juga. Dan itu diperhitungkan Tuhan sebagai suatu kebenaran. Oke, klik. Nah sifat itu tadi saya bilang adalah bawaan dari lahir. Apa itu kesabaran iman? Kesabaran iman adalah karakter yang kuat dan berakar pada keyakinan mutlak kepada kekuasaan Tuhan. Serta janjinya untuk menyelesaikan segala sesuatu melalui cara-cara yang memuliakan nama Tuhan. Artinya begini Pak, Bu. Jadi gini, karakter itu bukan bawaan lahir. Tapi karakter itu terbentuk waktu kita menjalani hidup ini dan menerima apa yang kita pelajari, apa yang kita ketahui. Kasih contoh ya.
Kasih contoh begini. Waktu kita SD, maka karakter kita masih kayak anak-anak. Tadi saya bilang kan 6 sampai 12. Masih suka nangis, ya kan? Kalau nggak dapat sesuatu, nangis, ngambek. Waktu remaja itu udah ngambek. Cuman ngambek aja SMP seperti itu. Waktu SMP sampai SMA lah. Nah, waktu dewasa kita udah mulai bisa tenang seperti itu. Itu karakter, ya. Dan itu dibentuk. Orang lulusan SMA, orang lulusan universitas, S1, S2, S3 beda itunya. Ya. Bukan saya bilang lebih hebat, enggak, beda. Ya betul kan? Itu yang membentuk. Membentuk, oh ini lebih, kok dia ngomongnya lebih baik sih, lebih bijaksana seperti itu. Bukan saya bilang S1 lebih buruk daripada S3 atau S2, enggak. Tetapi itu dibentuk dengan apa yang kita terima. Nah kalau untuk bicara tentang kesabaran iman, karakter itu tergantung dari mana, berapa banyak engkau membaca firman Tuhan, saya katakan. Amin. Berapa banyak firman Tuhan itu masuk di dalam hidup kita. Kedua, berapa banyak firman Tuhan itu kita lakukan dalam hidup kita. Kalau cuma baca aja jadi pengetahuan. Makanya banyak orang karakternya bukan jadi punya kesabaran iman, tapi karakternya adalah dia jago untuk bicara tentang firman Tuhan. Ada pernah ketemu dengan orang-orang seperti itu? Amin. Dan kebanyakan pendeta, ya kan? Tetapi yang hebat adalah waktu dia bisa melakukan firman Tuhan itu dalam hidupnya. Amin. Nah, itu menjadi karakter. Dan karakter itu, ya saudara, waktu itu terbentuk dia akan berakar, ya. Berakar pada keyakinan mutlak kepada kekuasaan Tuhan. Saudara harus kenal Tuhanmu. Saya mau katakan begitu. Jangan cuma tahu sabar. Jangan tahu Tuhan itu hebat. Jangan tahu Tuhan itu. Tapi alami bahwa Tuhan itu hebat dan berkuasa. Waktu engkau alami, saya mau katakan apapun yang engkau hadapi ke depan. Gue udah tahu Tuhan gue. Dia pasti. Tadi lagunya apa ya? Aku punya Tuhan yang besar. Nyanyikan itu. Amin. Dan saudara udah tahu memang gue punya Tuhan yang besar. Amin. Ya, saudara gak nyanyi seperti penyanyi-penyanyi di mana? Sekuler. Ya kan? Patah hatiku jadinya. Dia gak patah hati saudara. Dia nyanyiin lagu itu. Tetapi kita orang Kristen pastinya aku punya Tuhan yang, karena saya dan saudara pernah mengalami dan pernah tahu bahwa Tuhan itu besar. Nanti saudara akan mengalami lagi hal yang lebih besar dan ternyata Tuhan kita lebih besar dari masalah persoalan itu. Amin. Ini yang saya mau katakan. Ya. Kesabaran iman dihasilkan setelah melewati ujian keaslian. Ujian keaslian itu begini kata firman Tuhan ya di Petrus. Kemarin di tema kaum pria. Faith forget by the fire. Iman ditempa oleh api. Maka itu bicara tentang apa? Tentang masalah proses yang dilalui oleh orang-orang yang imannya sedang ditempa. Maka dia akan timbul seperti emas. Bahkan nilainya lebih tinggi dari emas murni. Bayangin. Ternyata iman itu nilainya lebih tinggi dari emas murni. Amin. Jadi saya mau katakan gini, jangan pernah tukar imanmu dengan apapun juga. Dengan rumah, dengan harta, dengan uang atau dengan kedudukan untuk supaya engkau pindah atau tidak percaya lagi kepada Tuhanmu. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus, amin. Karena dia nilainya lebih tinggi. Amin. Apapun masalah persoalan kita, nilainya lebih tinggi. Siapa? Abraham 25 tahun, Yusuf 13 tahun untuk melewati ini saudara. Lewati ujian keaslian ini. Saudara dan saya juga akan lewatin ujian keaslian itu. Benar-benar gak saudara dan saya itu asli percaya kepada Tuhan. Amin. Ya kan? Nuh 120 tahun bikin perahu. Siapa lagi? Paulus. Dipukul, digebukin, masukin penjara. Akhirnya matinya pun dipenggal kepalanya. Tetapi dia tetap jalan saudara. Bukan waktu itu nggak ada palanya dia jalan. Enggak. Waktu dia tetap dipukul, dianiaya. Dia jalan sampai hari ini. Saudara.
Injil bisa diberitakan hampir seluruh Asia. Itu gara-gara yang namanya Paulus. Dan surat kalau sudah lihat di Alkitab itu banyak suratnya Paulus. Itu kesabaran iman. Karena kenapa? Udah berakar dan pada keyakinan mutlak kepada kekuasaan Tuhan. Saudara, dan saya akan mengalami itu. Oke, saya akan buka. Saya akan masuk dalam kesaksian hidup saya. Ya, saya mau katakan begini. Bapak Ibu, saya bersaudara 8 orang dan papa saya itu bekerja di satu perusahaan negara. Lengkapnya Pertamina di situ dan punya kedudukan yang bagus. Kami tinggal di Pulau Mas, ya. Di Pulau Mas punya rumah sekitar 300 meter, 4 kamar mandi. Wah, pokoknya luas dan halamannya banyak seperti itu. Nah, masuk di sana tahun 79, tahun 83 papa saya pindah ke Semarang, tapi kami anak-anak dan mami tinggal di Pulau Mas itu. Ya, punya pergaulan bagus di situ, ya. Ada banyak orang-orang saya boleh bilang orang-orang kaya di situ, menengah ke atas di sana. Dan ternyata setelah melewat tahun 83 ke atas itu, rumah tangga papa saya dan ibu mama saya itu mengalami goncangan dan papa saya itu menikah lagi. Dan kami yang anak-anak ini berlapan ini telantar, saudara. Telantar dalam arti kata kekurangan, ya. Saya waktu itu masih ingat saya baru lulus SMA, ya. Dan saya mau kerja juga nggak tahu mau kerja di mana gitu, ya. Terus saya mau kuliah nggak bisa punya duit, saudara, ya, nggak punya duit. Mama saya bilang udahlah. Nah, saya ini anak kesayangan mama saya, saudara, karena mama saya tuh kalau suruh apa-apa saya kerjain, ya. Ya, you yang masih punya mama, ya, kalau mama suruh kerjain, berkatnya luar biasa. Saya mau katakan begitu, bener, saya nggak bohong, ya. Kalau orang tua suruh lakukan apa, lakukan aja, walaupun gerutu nggak apa-apa. Ya, apa yang lakukan seperti itu. Nah, suruh bapak potong rumput, saya potong rumput. Siang-siang, saudara, ya kan, bangun jam 8 sampai jam 12. Makanya hitam dulu putih, saudara saya. Nggak ada yang percaya kan? Ya udah nggak apa-apa. Ya saudara, daripada saudara ngantuk kan saya mesti gitu dulu, ya kan. Nah, sudahlah lengkap. Nah, akhirnya mama saya bilang udahlah, ini mama punya duit sedikit lah, kamu kursus pajak lah. Saya kursus pajak lah. Di Cempaka Putih, rumah di Pulau Mas, Cempaka Putih, naik metro mini, turun tengah jalan, turun masuk. Ya, yang ngajar orang Batak, jago banget orang Batak akuntansi. Udah deh, jangan dilawan tuh, ya. Pengacara, pajak, akuntan, itu udah bidangnya mereka, orang Batak itu. Nggak ada orang Batak sini. Sama nyanyi mereka jago juga lah, udahlah, ya. Politikus juga, ya. Politikus juga jago mereka. Nah, satu kali karena saya bolak-balik gitu, akhirnya di depan perapatan Coca-Cola, sekarang Cempaka Mas, saya itu lagi naik metro mini, terus saya tuh kayaknya sedih, kok hidup gue begini ya, dulu kayaknya baik-baik saja kok begini. Terus saya bilang gini, Tuhan, ini saya doa ya, saudara boleh nanti ikutin, nah, maksudnya nanti coba di rumah. Saya di dalam metro mini itu, saya duduk sendirian di belakang, saya bilang, Tuhan berkatilah aku. Kalau Tuhan berkati aku akan memberkati mamaku, aku akan memberkati kakakku, adik-adikku, aku memberkati orang-orang sekitarku. Simple gak saudara doanya? Cuman gitu. Makasih ya Tuhan, Tuhan berkati ya. Itu di dalam keputusasaan saya, ya. Karena saya lihat teman-teman saya kuliah, saya nggak kuliah. Padahal teman itu main dari SMP sama kita. Maluna kan, ya kan. Sampai orang-orang tuanya pada nggak mau. Jangan main sama si Jerry itu, Madesu, masa depan suram. Ya kan. Dia bilang gitu. Tapi coba lihat sekarang kan, masa depan, oh ya suram. Oke, lanjutlah ya, lanjut. Akhirnya, udahlah saudara. 5 tahun kemudian, saya dipanggil kerja sama teman saya. Yang satu komplek. Ya, ini saya mau cerita. Dihasilkan setelah melewati ujian keaslian dan bagaimana caranya Tuhan mempersiapkan saya dan saudara. Ini mempersiapkan saya. Pertama kali kerja masuk di perusahaan teman yang satu komplek yang dulu dia di SMA dipukul sama temannya di SMA Kanisius itu. Saya datang dan teman saya dan saya toel tuh yang mukul dia. Nakal saya dulu. Takut. Ya, baik kan saya kan, belain teman kan. Saya pikir saya masuk ke perusahaan dia. Setidak-tidaknya jadi apa kan? Karena ada teman saya yang juga udah masuk.
jadi direktur. Seenggaknya saya jadi GM dong. Ya kan? General Manager. Atau enggak manager. Atau enggak asisten manager. Apa yang terjadi? Jadi kurir. Dulu lu gue digebukin, gue yang dateng sampai bolos-bolos sekolah. Jadi kurir. Jadi kurir, ngangkat barang saudara. Barang datang, udah. Kita udah kayak ya kurir lah, gimana ya ngangkat. Belum berantem sama customer. Ini barangnya salah, waduh balik lagi saudara. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Naik motor, bener. 6 bulan kemudian. Tahu-tahu kepala gudang asistennya berhenti. Udah jadi masuk pindah ke gudang. Waduh, puji Tuhan. Di gudang itu saya belajar kenal. Oh ini yang namanya barang-barang IT, perusahaan IT saudara. Oh ini IT. Oh ini disk drive, hard disk, komputer, monitor, printer. Itu belajar. I don't know sebelumnya. Nggak tahu, nggak punya know-how tentang IT. Tapi di gudang saya belajar. Siapa itu yang ngajarin gitu saudara? Caranya siapa itu? Setelah udah selesai prosesnya baru saya bilang setelah caranya Tuhan. Waktu lagi proses sih, bener masih cuman pegang-pegang barang begini, masih ngangkat barang juga, ya kan bagian gudang. Kadang kita nggak ngerti, tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Saya mau katakan gitu. Itu cara Tuhan. Saudara belajar IT dari mana? Di sekolah kan? Saya dengan Tuhan di gudang. Bisa komputer? Nggak bisa. Enter aja saya kabur waktu dia naik begini. Wah hancur loh, mampus. File orang hancur nih gue bilang nih. Begitu. Tetapi di gudang 3 bulan kemudian, kepala gudang resign. Jadi kepala gudang sombong. Ya kan? Saya nggak ada ini anak buah, nggak ada. Kurang asem. Ya kan? Saya pikir kalau saya jadi kepala gudang, ada asisten kepala gudang. Enggak. Karena dilihat saya mampu. Jadilah angkat barang, bikin laporan semua. Saya bikin saudara. Tapi nggak bisa komputer kan? Pakai di kertas. Bikin komputer katanya. Kalau barang-barang udah keluar dari jam 10 pagi, saya datang ke teman saya. Ajarin dong. Diajarin. Saudara belajar komputer di mana? Di sekolah? Kursus? Saya belajar sama Tuhan. Caranya Tuhan di kantor. Tuhan itu banyak cara untuk bisa bentuk kita. Amin. Walaupun gak mungkin masuk di akal. Udah bisa saya bikin laporan saudara. Saya bikin laporan dari jam 4 orang pulang. Saya gak pulang, pulang jam 8. Bikin laporan. Kenapa bisa pulang jam 8? Karena ngetiknya masih 11 jari Pak. Salah. Lama. Dulu Lotus sama WS. Bukan sekarang itu apa? Word sama Excel. Dulu Lotus sama WS. Waduh. Lagi kerja begitu Toto yang punya perusahaan turun. Teman saya itu. Yang dulu digebukin terus saya gebukin orang yang mukul dia. Jar ngapain? Ini lagi bikin laporan Pak. Udah bukan jam kantor gak usah panggil Pak lah. Ngapain lo? Udah jalan kita. Enggak. Saya mau bikin laporan. Akhirnya singkat cerita 6 bulan atau 3 bulan kemudian itu saya diangkat jadi marketing. Weh luar biasa. Berapa tahun itu? Sekarang kita hitungnya. Dari saya tahun 84 sampai dengan tahun 1997. Itu ya, maksudnya saya pas jadi marketingnya itu bukan 97, 92. Tadi berapa? 84 sampai 92. Bukan 92, no, 95. Jadi marketing. Dapat dasi, dapat pager, dapat mobil, dibayarin semuanya. Luar biasa saudara ya. Tetapi sambil itu saya tetap melayani Tuhan. Ingat ya, saya tetap melayani Tuhan. Ya saya enggak melayani Tuhan. Saya bukan tidak jadi melayani Tuhan, saya tetap melayani Tuhan. Saya tetap jadi usher ya. Nah tahun 92 itu di Mount Hermon dulu namanya Ibu Dora Kansil. Saya jadi ketua pemuda pertama. Tetap masih bodoh-bodoh ya kan. Toto Dora Kansil bilang gini, coba pertama nih ibadah komuda. Jerry pimpin pujian.
Saya cuma tahu satu lagu. Gua ulang-ulang aja tuh lagu. Yang main itu keyboardnya Ucok Raja Guguk. Tahu ya, semuanya yang JPCC dulu ya. Saya nyanyi. Tuhan berkuasa, cuma tahu lagunya itu saudara. Tuhan tahu lagunya itu. Artinya apa? Akhirnya saya bisa melayani Tuhan. Tuhan persiapkan. Cara-caranya Tuhan lah. Nggak kepikiran, wah gue nggak bisa nyanyi, nggak bisa ini. Tapi hari ini saya bisa sampai ini. Itu karena Tuhan. Jadi percaya ada proses yang Tuhan mau lihat, lu siap nggak? Lu kuat nggak untuk terima berkat ini? Tahun 98 saya menikah, tahun 99 dikeluarin dari kantor itu. Mulai lagi perusahaan yang hari ini. Tahun 99 sampai hari ini. Berarti sudah mau 24 tahun perusahaan saya. Yang saya kelola dengan 3 orang teman saya. Tahu nggak perusahaannya ada di mana? Di Cempaka Mas. Dekat-dekat saya berjanji sama Tuhan, Tuhan kalau engkau berkati aku akan jadi berkat. Dan kalau engkau bernasar seperti itu, kau berdoa seperti itu, lakukan. Maka berkat itu nggak pernah habis, saudara. Kayaknya udah mau habis. Kayak mau habis. Tuhan waktu nikah 98 nikah, Tuhan mau punya rumah, Tuhan kasihnya tahun 2014. Lama nggak saudara? Lama. Orang yang lain saudara-saudara nikah langsung punya rumah, kita nggak punya. Masih nginep di Pondok Mertua Indah, ya kan? Sabar dan taruh iman, amin. Supaya engkau punya karakter berakar bahwa Tuhan kita sanggup menyelesaikan segala sesuatu, amin. Oke. Jadi apapun masalah persoalan saudara hari ini, apapun yang saudara sedang tunggu, sabar. Mungkin saudara belum berakar atau karaktermu belum berakar penuh. Tuhan sedang persiapkan kok. Berkatnya sudah ada, yang Tuhan persiapkan adalah saya dan saudara. Saya percaya juga saya akan diberkati oleh Tuhan lebih lagi. Amin. Tapi Tuhan sedang persiapkan karakter saya. Amin. Supaya saya lebih berakar lagi, lebih kuat lagi. Jangan-jangan nanti dapat duit 1 miliar sebulan jadi lupa. Ya kan? Betul gak Pak? Ya kan? Kalau terima 100 juta, 10 juta, bayar perpuluhan. 1 juta aman. 100 juta, bayar perpuluhan 10 juta aman. Ya kan? Pas 1 miliar, ya kan? Bayar perpuluhan. Berapa tuh? 1 M. Dapat mobil 2 tuh. Ya kan? Itu saudara. Ya, Tuhan mau supaya kita kuat menerima berkat itu dan kita jadi tidak pernah melupakan Tuhan. Amin. Karena kita selalu percaya sama Tuhan. Klik. Oke. Kesabaran, iman dimiliki oleh orang-orang pilihan Allah. Dia ada beberapa orang pilihan Allah. Saya klik aja, boleh. Ada Abraham, ada Yusuf, ya, ada Ayub, ada Paulus, dan yang kelima ada Anda bersama dengan saya yang menjadi orang-orang pilihan Tuhan untuk dibentuk menerima janji-janji Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Oke. Dampak daripada orang sabar ini saudara. Ya. Dia hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun masalah persoalannya selalu ada damai sejahtera. Karena damai sejahtera yang orang-orang pilihan Tuhan punya itu tidak timbul dari luar tapi dia timbul dari dalam. Amin. Mau kondisi di luar nggak bagus, di dalamnya tetap ada damai sejahtera. Karena dia tahu aku punya Tuhan yang besar. Itu, saudara ngerti ya, seperti itu ya. Yang kedua, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kenapa? Karena aku tahu aku punya Tuhan yang besar. Karakter, udah berkarakter di sini kita. Enggak, Tuhan enggak pernah tinggalin gue. Immanuel, tadi waktu lagu sebelum firman tadi Immanuel ya. Itu kan Immanuel. You mesti yakin bahwa Immanuel itu. Dan ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nah Matius 5 ayat 3 sampai 12 ini tentang ucapan berbahagia. Berbahagialah orang yang rendah hati, berbahagialah orang yang dianiaya karena namamu. Nanti saudara baca aja di rumah. Oke? Oke. Nah, saya tutup dengan satu quotes yang iya. Saya itu kalau apa namanya
Patience is a form of faith. It say, I trust God, I believe that God is bigger than this problem. Kesabaran adalah dari iman yang berkata bahwa aku percaya Tuhan, aku percaya bahwa Tuhanku lebih besar daripada masalahku. Amin. Kita punya Tuhan yang besar dan kita harus perkatakan bahwa Tuhan saya lebih besar daripada masalah saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nanti kita akan masuk dalam perjamuan. Tapi izinkan saya sebelum ini saya menutup dengan doa. Dan apapun yang menjadi masalah persoalan saudara dan saudara saat ini. Dan itu menjadi pergumulan, percaya ya Tuhan sedang membentuk engkau. Supaya engkau berakar, berkarakter, punya iman yang sabar. Untuk menantikan setiap janji Tuhan. Berkatnya ada gak Pak? Ada. Bahkan lebih besar daripada yang engkau pikirkan. Bayangkan seorang anak SMA yang putus sekolah, saya, tapi hari ini punya perusahaan yang menangani seluruh bank besar di Indonesia. Saudara name it aja. BCA, Mandiri, Siambi, Niaga, untuk security-nya kami yang menangani. Saya punya 50 orang pegawai. Mungkin gak saudara? Cuman lulusan SMA, tidak berpendidikan. Tetapi apa? Kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan. Dan saya percaya itu akan terjadi, bukan hanya saya aja. Saudara dan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Saya akan berdoa dan saudara boleh taruh tangan atau saudara boleh berdoa bersama-sama dengan saya. Mendoakan apa yang menjadi pergumulan saudara. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang besar, Tuhan yang punya rancangan yang terhebat bagi kami semua. Karena waktu kami lagi dibentuk di kandungan ibu kami, di rahim ibu kami, maka engkau sudah punya rancangan-rancangan terhadap kami. Apa yang akan menjadi hari-hari ke depan. Kami datang kepadamu sudah mendengar kebenaran firman-Mu tentang kesabaran iman. Kami harus taat, kami harus kenal engkau, berkarakter, berakar penuh ke dalam engkau Tuhan Yesus. Bahwa engkau adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Apapun yang menjadi masalah persoalan kami pada siang hari ini, Tuhan kau melihat jemaat-Mu Tuhan dengan pergumulan mereka masing-masing. Terus Tuhan bentuk mereka, biar mereka terus kuat Tuhan. Sehingga punya karakter yang hebat, berakar di dalam engkau Tuhan. Untuk menerima berkat yang terbaik datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Kalau ada di antara kami yang mulai lemah Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka. Kalau ada di antara kami yang mulai mau putus asa, berikan Tuhan, menyatakan bahwa ada pengharapan di dalam engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika ada yang mulai terpuruk Tuhan dengan kesedihan, biarlah Roh Kudus sendiri yang datang menghibur dia, memberi kekuatan kepada dia. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu Tuhan tercurah terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita masih tetap ada dalam hadirat Tuhan. Sekarang kita mau mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Saya minta dengan hormat nanti Bapak Jamal akan membagikan. Sementara saudara dibagikan, sementara saudara mengambil perjamuan kudus ini. Menyanyi untuk Tuhan, pastikan di dalamnya saudara memiliki iman. Apa yang saudara rindukan di hadapan Allah, Tuhan berkati kita. Amin. Mari Bapak Jamal. Belum pernah kasih di dunia
mengubahkan hidupku, mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Mari kita merenungkan kembali. Bertanya kepada diri kita masing-masing. Adakah saudara menemukan selama ini kasih yang melebihi daripada kasih Tuhan dalam hidup saudara? Dapatkah saudara menyaksikan bagi orang lain bahwa kasih yang saudara temukan melebihi daripada kasih di dunia ini hanya ada di dalam Yesus Kristus? Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara boleh pegang roti di tangan kananmu dan angkat lebih tinggi lagi. Sementara saudara mengangkat, angkat juga imanmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Iman yang disertai dengan kesabaran mendatangkan berkat untuk kita semua. Haleluya. Kesabaran iman dibutuhkan. Kesabaran iman penting. Kesabaran iman dituntut daripada kehidupan kita. Supaya kita tidak mudah jatuh, goyah. Biar tetap kuat di dalam Tuhan. Kekuatan itu akan diperkuat oleh Tuhan waktu kita mengambil perjamuan kudus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan pada waktu malam. Waktu dia diserahkan, dia mengambil roti. Lalu mengucap syukur atasnya. Dan dia mencah-mencahkan kepada murid dan memberikan kepada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan saat ini saudara dan saya memegang roti yang melambangkan tubuh Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukankah roti yang melambangkan tubuh Kristus ini, kita mengucap syukur atasnya adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allahku ya Tuhan, umatmu jemaatmu mengakui bahwa bersekutu dengan Tuhan adalah persekutuan yang indah yang Engkau mengadakan bagi kami. Lewat perjamuan kudus ini kami semakin dekat kepadamu, semakin kuat di hadapan Engkau. Tuhan ada dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Dan sekarang Tuhan, kekuatan iman ini kami terima melalui perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Setelah ia mengangkat roti, lalu ia mengambil cawan. Lalu dia mengucap syukur dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, engkau memberitakan tentang kematianku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara dipanggil oleh Tuhan bukan hanya untuk diselamatkan. Bukan hanya untuk diberkati, saudara dibentuk oleh Tuhan. Dan juga saudara akan dijadikan, Tuhan mau menjadikan saudara
untuk menjadi garam dan terang di dunia ini. Menyaksikan tentang kasih Tuhan, memberitakan tentang kematian Yesus yang mendatangkan keselamatan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur saat ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Darah Yesus yang menyembuhkan, darah Yesus yang menguduskan, darah Yesus yang menghapus segala dosa saudara dan saya. Dan kita terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Kita naikkan pujian ini kembali. Haleluya. Ku kagumi dalam hati kasih Kadalala syakana ada duanya sampai kini Allah, sampai saat ini Tuhan, kami mengakui kasih Tuhan tiada duanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau kadalala syikina dalam hati kasih Tuhan, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya Allah, satu-satunya kasih Allah yang besar, sampai saat ini, sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. kasih-Mu tiada duanya, Kasih-Mu Allah, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Kendalala syana mikandalala. Haleluya, 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 haleluya. Kasih yang menguduskan, kasih yang memberkati, kasih yang menyelamatkan. Kinama kandalala syakana mikindalala. Dikinal kanami inal kandala syikina bekandala kanami kindalala. Ikirala syakarori ramai kandalala kanami kindalala sana mikindalala. Yenau ikinau kindalala kanami kinau bikalalala. Mengalir ya Allah, mengalir kuasa-Mu Allah, mengalir kuasa kesembuhan. Yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang lelah diberi kekuatan baru oleh Tuhan. Kindala kanami kindalala sikinau bikandalala sikinalala. Bikinala kanami. Berjalanlah bersama dengan Allah-Mu. Pastikan engkau tidak hidup sendiri. Ada Yesus menyertai-Mu. Ada Tuhan bersamamu. Bersabarlah engkau menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Allah. Mata Tuhan melihat hidupmu, kuasa Tuhan menyertai hidupmu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan memberkati umat-Mu. Yesus Tuhan berkati jemaat-Mu. Yesus Tuhan menguatkan kami. Yesus Tuhan menopang kami. Yesus Tuhan menolong kami. Kami miliki iman, iman yang tumbuh berdasarkan firman Allah. Yesus menopang, Yesus menolong, Yesus memberkati. Yesus mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Semua pintu tertutup dibukakan oleh Allah. Pintu berkat itu terbuka. Pintu kesembuhan itu terbuka. Pintu kekuatan itu terbuka. Bagi orang yang percaya, berharap kepada Yesus. Kamilah orangnya Allah. Kamilah yang menerima berkat itu. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat perjamuan kudus. Berkat firman Allah. Berkat pujian penyembahan. Berkat doa ini kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati. Yang senantiasa rindu berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, mau ingatkan lagi tanggal 12 Oktober ya. Akan ada KKR di tempat ini. Sekaligus merayakan ulang tahun youth di tempat ini. Jadi jangan lupa yang merasa muda datang. Jangan lupa
Bapak juga sebarkan flyernya juga biar banyak anak-anak muda di luar sana yang boleh menikmati kasih Tuhan di tempat ini. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau. Yuk sekali lagi sama-sama angkat tangan kita dan nyanyikan. Kau Allah yang besar, kami nyatakan Tuhan. Amin. Kau Yesus yang selalu membuat terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau ya Yesus yang layak diagungkan, yang layak kami puji, yang layak disembah oleh setiap mulut, oleh setiap lidah yang mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat pernyataan-pernyataan yang luar biasa yang Kau kerjakan melalui Roh-Mu di hati kami. Terima kasih buat lawatan Allah yang luar biasa. Tuhan, kami tidak mau berhenti sampai di sini. Kami mau terus dituntun oleh kuasa Tuhan. Tanggal 12 nanti akan ada KKR di mana anak-anak youth merayakan ulang tahun. Dalam nama Tuhan Yesus, mohon Tuhan sendiri mendahului. Berkati Pak Joner sebagai pembicara. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan ini. Kami tidak mau sia-siakan waktu dan kesempatan yang indah ini. Kami mau khususnya anak-anak youth memakai untuk menangkap pesan-pesan Tuhan bagi kami. Untuk kami tetap kuat di dalam kekuatan kuasa Roh Allah dalam kehidupan kami. Sehingga kami tetap menjadi alat Tuhan yang baik, yang mulia dan berkenan di mata Tuhan. Tuhan, tanggal 15 Desember kami akan merayakan Natal. Tuhan, kami masih membutuhkan dana-dana yang kami butuhkan. Selama ini Tuhan tidak pernah memberikan kami kekurangan. Selalu ada kecukupan daripada Tuhan. Kalaupun sampai saat ini Engkau sedang menguji iman kami, Engkau sedang memproses kesabaran kami, Tuhan, kami yakin pada waktunya kami membutuhkan, Tuhan akan memberikan bagi kami. Sehingga panitia tetap bersemangat mengiring Engkau. Kadang-kadang kami Tuhan harus melewati banyak hal untuk mendapatkan apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuntun kami, beri kami kesabaran iman dalam segala hal. Demikian dalam sakit penyakit yang kami alami, kami percaya kesabaran daripada Tuhan menuntun kami untuk menerima kesembuhan daripada Tuhan. Saat ini David ada di rumah sakit, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan sedang bekerja, sedang membentuk dia untuk menjadi anak Tuhan yang tetap percaya, beriman akan Tuhan, bergantung penuh kepadamu. Berkatilah David ya Allah, maka dia akan menerima berkat-Mu. Sembuhkanlah dia Allah, maka dia akan sembuh. Dalam nama Yesus kami mengimani dia akan keluar dari rumah sakit dalam keadaan sembuh oleh karena campur tangan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama Tuhan. Tuhan, di mana Bapak Riki dan juga Ibu Ina akan melangsungkan pernikahan, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus persiapan-persiapannya Engkau memberkati. Dalam waktu dekat ini Tuhan, kami akan melihat lagi, mendengar lagi sorak-sorai di tempat ini bahwa ada anak Tuhan yang dipersatukan oleh Tuhan dalam pernikahan. Tuhan, terima kasih kalau Engkau memakai kami gereja yang kecil ini untuk memuliakan nama-Mu, untuk bersaksi tentang Tuhan, untuk menyiapkan diri kami sebagai alat-alat yang mulia dalam tangan Tuhan. Terima kasih
kasih Tuhan buat semuanya ini, seluruh pengerja jemaat Fajar Baru. Kiranya Tuhan memberkati melalui dari gembala, para panjelis, pengerja yang ada, satukan kami dengan kekuatan kuasa-Mu Allah, sehingga pekerjaan Tuhan gereja ini akan terus berkembang oleh karena dipimpin, dituntun dan diberkati oleh Tuhan. Setiap pembicara yang hadir menyampaikan firman Allah di tempat ini, Tuhanlah memberkati mereka. Apa yang Engkau mau sampaikan, taruhlah itu di hati hamba-hamba-Mu Bapa. Sehingga setiap hamba Tuhan yang berdiri di mimbar ini menyampaikan pesan-pesan Tuhan untuk kami. Dan kami diberkati sebagaimana hari ini. Kau berkati kami bersyukur buat berkat firman Allah. Berkati Pak Jerry dengan kesehatan yang luar biasa Allah. Sehingga beliau tetap dapat menjadi pelayan Tuhan. Pelayan yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun hamba berbicara, di situ ada kuasa Tuhan, di situ ada getaran kuasa ilahi yang menyertainya, bahkan ada kesembuhan, ada mujizat Tuhan. Buat anak-anak Tuhan, WL singer, pemain musik, Tuhan Asyir, multimedia Tuhan, bagian sound system Asyir diberkati oleh Tuhan. Setiap jemaat yang ada yang menginjakkan kakinya di rumah Tuhan ini, kiranya mereka menemukan Engkau, mengalami perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terlalu banyak permintaan kami, namun kami yakin Tuhan mengabulkan, karena permintaan ini ada permintaan yang sesuai dengan kehendak Allah. Terjadilah ya Allah. Tuhan terima kasih buat persembahan-persembahan yang sudah dibawa oleh anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan mereka yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan buka jalan supaya mereka menemukan pekerjaan, sehingga mereka ada kecukupan di dalam rumah tangga mereka. Rumah tangga yang diberkati, di dalamnya ada damai, di dalamnya ada sukacita daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang ya Tuhan, di penghujung daripada ibadah ini, umat-Mu siap diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Lihat, ingat, ada Tuhan sedang memberkati engkau. Jangan izinkan pikiranmu kemana-mana. Fokuslah kepada Allah yang sedang memberkati hidupmu. Haleluya, haleluya. Oleh karena engkau datang ke rumah Tuhan dengan hati yang rindu berjumpa dengan Allahmu. Oleh karena engkau datang beribadah kepada Tuhan dan engkau siap menerima firman Allah, memuji menyembah Allah, dan sekarang pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai hidupmu, dan Roh Kudus akan menuntun engkau, memimpin engkau menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kesabaran iman, sehingga engkau diberkati oleh Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Jemaat Fajar Baru diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise, oh Lord. Come on, sing it again. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise, oh Lord our God. Mari lebih lagi. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.